kami dari kelompok 1 dan perkenalkan nama saya Pika. Perkenalkan nama saya Hilda yang di belakang. Perkenalkan nama saya Asim. Perkenalkan nama saya Faizal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih kolonialisme itu? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kuasanya di luar wilayah kekuasaan tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan atau kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuasaan militer. Itu pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk membedakannya ada perbedaannya. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Jadi kalau teman-teman nggak ngeh gitu, apa sih tujuannya? Udah, dominannya itu ke tujuannya aja. Kolonialisme terfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintah negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Nah, yang selanjutnya itu lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Oke, saya akan jelaskan bagaimana lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menempuh kemerdekaan dimulai sejak lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Secara sederhana, kolonialisme dapat diartikan sebagai suatu upaya sebuah negara menguasai wilayah negara lain. Sementara imperialisme merupakan tindakan sebuah negara menjalankan kebijakan di negara lain. Nah, terdapat 4 bangsa Eropa yang tercatat pernah datang ke Nusantara untuk melakukan dominasi terkait dengan kolonialisme dan imperialisme diantaranya. Yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang keempat ada Inggris, dan yang terakhir ada Belanda. Nah, keempat bangsa tersebut pada awalnya melakukan penjajahan samudra untuk menemukan sumber rempah-rempah. Juga lebih luasnya lagi tujuan atau motif utama dalam penjajahan mereka yakni yang pertama ada gold, yang kedua ada glory, dan yang ketiga ada gospel. Nah, saya akan jelaskan yang pertama gold. Gold atau kekayaan merupakan tujuan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara dengan cara melakukan perdagangan dan rempah-rempah. Yang kedua yaitu glory atau bisa disebut dengan kebiasaan merupakan tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk memperluas kekuasaan atau yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, selain berambisi menguasai perdagangan dan kekuasaan, bangsa-bangsa Eropa juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama. Yang ketiga yaitu gospel ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Gospel adalah misi penyebaran agama Kristen demi menjalankan tugas suci dari gereja. Selanjutnya itu perdagangan pada zaman kolonialisme dan imperialisme. Silakan. Nah, sementara itu ada jalur perdagangan pada saat zaman kolonialisme dan imperialisme itu dijaluri dengan jalur sutra. Lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme Eropa adalah jalur sutra. Jalur sutra merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Asia, Laut Tengah, dan Eropa. Dalam perkembangannya banyak juga komoditas lain diperdagangkan sepanjang rute itu. Dengan sarana pengangkut utama adalah unta. Jadi pada saat itu yang berdominannya itu ke unta pada zaman jalur sutra itu. Jalur sutra dirintis dari Cina sekitar tahun 139 Masehi ketika Cina bersatu di bawah dinasti Han. Sebagian ahli berpendapat lalu lintas perdagangan itu bahkan dimulai sejak 100 tahun sebelum itu. Jalur ini ada selama sekitar 1500 tahun dan membentang sejauh
6.400 km. Jadi Jadi selanjutnya itu ada perdebatan hegemoni. Hegemoni berasal dari bahasa Yunani hegemonia, pada awalnya merujuk pada dominasi dan kepemimpinan suatu kota negara Yunani terhadap kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrim negara terhadap negara lain. Jadi hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan dan moral secara konsensus. Tujuannya menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Penyebab hegemoni: karena banyaknya bangsa Eropa yang ada di Indonesia, maka muncul hegemoni perebutan kekuasaan di Indonesia. Mencegah hal tersebut dibentuklah POC atau POC. Nah, Pak Al, tadinya kita itu mau bikin kuis, tapi nggak jadi. tapi nggak jadi karena Pak Alnya suruh bikin video. Nih, kuisnya kami sudah Bikin. siapkan. Tadinya mau ada hadiah loh. Pak gak masuk. Masa iya? Oh iya, kita juga punya seseorang nih Pak Al buat video terakhir. Sini. Sini nggak apa-apa. Lo kamu sini. Jadi kita ini disponsori oleh anak ini Pak. Tanya rada berisik. Halo. Oke, jadi itu materi presentasi kami hari ini tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi